Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa dzurriyyati salihin jalan kita mukarrabin. Summa ila mu'alif hadal kitab Imam Nawawi di Masjid sunnah ba'na umatina wa jatina Husanillah mahatina al-asqiya kalamiti wa asati wa alibaid lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'adin sunnah rahmanir rahim wa alamin ya kana udah kana siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis ke 114 bab ke 29. Babu ma yaqulu ba'da raq'atai sunati subhi. Babu ma utai babe barang yaqulu kang donga ba'da raq'atai sunati subhi setelah salat sunat qobliyah subuh. Jadi sebelum kita bangun, kemudian sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Ba'da subuh enggak ada, tapi qobliyah subuh ada. Nah, ini adalah doa yang bisa dibaca setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibni Abi Malih wa ismuhu Amir ibnu Usamah wa an abihi an jadihi Usamah bin Umair radhiyallahu anhu salah. Saat temene jadi iku salat raqatai fajri ing salat qobliyah subuh. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat juga qoriban halih dekat minhu saking tadi Ibnu Umar tadi. Salat raqatai ini khafifata ini halih 2 rakaat, khafifah ini halih cepat. Nah, suatu ketika Umar itu cerita, saya suatu ketika sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian Nabi sholat juga di samping saya, nggak jauh. Nah, setelah sholat sunnah itu, kata Umar, summa sami'ahu, kemudian mendengar, hu'ing Nabi yakulu wa wahale utai Nabi kujalisun. Nah, Nabi ndonga ini, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, beliau ndonga, Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. Kayaknya ini termasuk doa yang biasanya dibaca di ini kalau channel Masjidil Haram kalau subuh. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu minta perlindungan sapa kita bika kelantuan minan nari saking neraka. Doa ini dibaca 3 kali. Nabi membaca doa ini 3 kali ketika habis sholat sunnah pagi sebelum subuh. Warawena an Anasin ani Nabi alaihi salatu wasallam kala man sapane wong kala kang ndonga sapa man sobihatan yaumil jumati ing pagine hari Jumat. Jadi berarti pakai doa ini pada khusus hari Jumat pagi. Qobliyah sholatil ghadati, sebelum sholat subuh. Berarti qobliyah subuh ya. Doanya khusus disampaikan oleh Nabi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Kata Nabi, siapa yang berdoa ini dibaca sebelum sholat subuh atau dibaca setelah qobliyah subuh. Doanya pendek. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca 3 kali. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini pada hari Jumat pagi sebelum subuh, ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri, kata Nabi. Ghafara mongko akan ngampuni sapa Allah dzunubahu ing dosane man walau kanat senajan ana apa dosa iku misla zabatil bahri, sebanyak buih lautan. Itu doa-doa khusus yang pagi sebelum subuh atau dari hari tertentu, hari Jumat pagi. Babu ma yaqulu intaha ila sofi. Sekarang kita lanjutkan bab ke-30, hadis 116. Ini doa yang khusus kita baca, yang bisa dibaca setelah kita masuk musola, masuk masjid, kemudian
qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, kemudian setelah imam datang, kemudian kita jamaah subuh. Ketika kita kayak bukan hanya sekedar sholat subuh, tapi begitu kita itu qomat, kemudian maju ke depan, ketika kita sampai di shaf. Nah, ini doa yang kita baca. Rawaina an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an anna rajulan, sak temene seseorang iku jaa teka ila salati maring salat. Wa Rasulullah ta kanjeng Nabi iku yusolli halis salat. Suatu ketika Nabi itu sudah siap salat, beliau sudah siap mau jamaah, kemudian ada orang datang. Begitu datang, berdiri di shafnya, dia berdoa. Doanya kenceng banget sehingga Nabi dengar. Faqala, kemudian ndonga hina intaha nalikane sampai ila shafi maring shaf. Orang itu begitu datang, ngadeg di shaf, siap mau sholat, dia doa ini. Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas sholihin. Nah, dia ndongane kenceng banget. Nabi sampai dengar. Allahumma ya Allah, atini mugi maringi sapa tuane ingsun afdolama ing luweh baike barang tu'ti yang memberikan sapa tuan ibadaka ing hambamu as-sholihin. Ini doa kita baca setelah kita berdiri di shaf kita masing-masing. Apapun sholatnya, bisa sholat subuh, bisa sholat yang lain. Jadi begitu kita sampai shaf, berdiri di shaf untuk siap takbiratul ihram, doa ini. Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas sholihin. Falama qadha, setelah selesai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata ing salat, kemudian karena tadi Nabi itu sudah siap mau salat, beliau tidak ngasih komentar. Tapi begitu selesai salat, kemudian Nabi kasih komentar pada orang yang berdoa tadi. Yang dungane Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas sholihin. Qala dawuh sapa Nabi, man mutakalim anifan. Man sapane wong mutakalim yang mengucapkan anifan. Siapa tadi yang doa tadi? Yang banget tadi, banter banget. Qala jawab sapa rajulun ana ya Rasul, saya kanjeng Nabi. Faqala, kemudian tanggapan Nabi ini. Idzan, ketika engkau berdoa tadi, yuqara seolah-olah terlukai apa jawaduka kuda perangmu, wa tushada lan dipersaksikan sapa sira fisabilillah ing dalam perang sabilillah. Artinya kalau orang itu begitu berdiri di shaf siap sholat, kemudian doa ini, Allahumma a'tini afdolama tu'ti ibadakas sholihin, maka pahalanya seolah-olah dia itu lagi ikut perang sabilillah. Kayaknya kita perlu mengingat dan tidak meninggalkan. Allahumma a'tini afdolama tu'ti ibadakas sholihin. Dibaca ketika berdiri di shaf. Kita lanjutkan. Babu mayakulu inda irodi qiyami ila siyam ila salati. Babu ma yakulu kang donga sapa man inda irodati nalikane mengendaki al-qiyama ing berdiri ila salat maring salat. Ini ada doa lain. Kalau tadi ketika sudah berdiri di shaf, ini kita mau berdiri. Jadi kita kayak gini, kayak kita salat subuh, kemudian kita lagi duduk, kemudian qomat. Nah, setelah kita mau berdiri, mau sholat, itu atau sambil nunggu imam, sambil wiridan. Nah, ini bisa dibaca wiridan ini sebelum sholat sebelum jamaah. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi, saking Ummi Rafi radhiyallahu anha. Qalat, ya Rasul, dulluni, mugi menunjukkan sapa tuane ingsun ala amali ing atase amal ya juruni yang ngasih pahala sapa ingsun sapa Allah taala. Suatu ketika ada mak-mak namanya Ummi Rafi. Ummi Rafi itu begitu ketemu Nabi, dia bilang gini, kan Nabi, tolong saya ini dikasih wiridan yang saya bisa baca ketika nunggu sholat. Kayaknya kita perlu biasa. Kita kadang nggak dikasih, ini enak wiridan mbak, ini main cep,
bolak-balik wiridan. Sahabat enggak begitu Kanjeng Nabi enggak ada tah wiridane. Sahabat kan kemudian nantang wiridan. Ini Umi Rafi, seorang ibu-ibu. Beliau mengatakan, Kanjeng Nabi dulu ini ala amalin. Kanjeng Nabi tolong saya dikasih wiridan yang bisa saya baca sebelum saya sholat. Faqala mongko dawuh sapa Nabi ya Umi Rafi, idza ikumti nalikane mau berdiri sapa sira ila sholati, nunggu, dalam bahasa kita nunggu sholat jamaah, kita bisa wiridan ini. Fasabbi mongko maca tasbih, asron 10, wa halil maca tahlil, la ilaha illallah maca subhanallah yang 10, la ilaha illallah 10 kali, kemudian walhamdihi maca alhamdulillah asron 10 kali, wa kabir maca takbir 10 kali, wa istighfar asron 10 kali. Berarti berapa itu? Tasbihnya 10, tahlilnya 10, alhamdulillah 10, takbir 10, kemudian istighfar 10, 50 kali. Itu wiridan yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Umi Rafi sambil nunggu imam. Bisa kita baca setiap menjelang salat. Maca tasbih subhanallah 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 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, kemudian astagfirullahaladzim 10 kali, totalnya 50 kali. Fa innaka idza sabbahti nalikane maca tasbih sira, fa innaka idza sabbahti qala, jawab sapa ini, hadza li, maka ini adalah Kanjeng Nabi nggih saya siap melakukan itu. Wa idza halalti qala hadza li, wa idza hamidti nalikane maca alhamdulillah qala hadza li, wa idza kabarti qala hadza li, dan seterusnya. Artinya kemudian Umi Rafi katakan saya siap melakukan itu. Itu ada 5 bacaan yang kita bisa baca menjelang jamaah. Dibaca 10 kali 10 kali. Babu doa indal iqamati. Donga ketika iqamat. Ada doa yang kita bisa baca juga setelah iqamat. Jadi setelah iqamat itu sebelum kita mulai jamaah, kita bisa doa. Rawah sapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil dalam kitab al-Um bi isnadin hasanin hadisin mursal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu mencari sapa sira al istijabata du'ai ing diijabaine doa. Kata Nabi begini, ada 3 tempat, 3 waktu yang kita itu kalau doa insya Allah mustajabah. 1, inda iltiqail juyusi, ketika mulai perang, ketika berkecamuk perang, itu termasuk waktu yang mustajabah. Yang kedua, wa iqamatis shalah, ketika iqamat salat. Kalau kemarin ada lagi antarane azan dan iqamat. Setelah azan sampai iqamat itu juga waktu yang mustajabah. Nabi secara khusus ada lagi, yaitu setelah iqamat. Jadi setelah kita qad qamatis shalah, qad qama Allah la ilaha illallah, setelah berdiri salat, itu termasuk waktu yang mustajabah. Yang ketiga, wa nuzulil ghaisi, ketika turun hujan. Mulane la wong Jawa biyen hujan pertama, padha udan-udan toh. Kita menikmati hujan turun pertama dengan hujan-hujan. Kalau ndelok hadis ini, itu bagian dari tasakur, berdoa semoga diberikan hujan yang berkah. Karena kalau hadis ini mengatakan salah satu waktu yang mustajabah adalah ketika turun hujan. Kita malah turun hujan melungker. Padahal itu waktu-waktu yang ini. Atau kita kadang ngeresulo karena cuciannya si agak nandur, burung tintasi. Nuzulil ghais, ketika turun hujan. Waqala ngendika sapa Asy-Syafi'i, waqad hafidtu, teman-teman Joko sapa ingsun an ghairi wahidin, saking liyane satu labal ijabati ing meminta ijabah indanul ghaisi,
Kata Imam Syafi'i, saya benar-benar termasuk orang yang menjaga tentang waktu yang mustajabah, yaitu ketika nuzulil ghaisi, ketika turun hujan, wa iqamis sholati, lan ketika qomat. Kata Syafi'i, saya termasuk orang yang memperhatikan ini. Jadi artinya ketika habis iqamat, beliau menilai itu adalah waktu yang mustajabah berdasarkan hadis itu. Termasuk juga adalah indan nuzulil ghais, ketika turun hujan. Baik, kita lanjutkan kitabus sholati, bab tentang sholat. Kemarin sudah mulai toharoh, sudah selesai. Mulai toharoh, kemudian azan, selesai. Sekarang kita masuk pada bab sholat. Babu ma yaqulu lahu idza dakhala fis shalah. Bab tentang doa yang kita baca idza dakhala nalikane masuk fi sholati ing dalam salat. I'lam anna hadzal bab iku wasi'un jiddan. Bab ini paling banyak wa ja'at fihi ahadisun sahihatun. Di bab salat ini juga banyak sekali hadis sahih kasiratun yang banyak min anwa'in adidatin dari macam-macam. Wa fihi furu'un kasirun. Furu'un kasiratun, banyak cabang-cabang fi kutubil fikih. Tentang macam-macamnya sudah dijelaskan di dalam kitab fikih. Tunabbahu huna minha saking doa-doa ala usuliha yang atas dasare doa. Wa maqasidiha tujuane duna daqaiqiha wa nawadiriha. Di sini tidak akan mengulang kajian fikih karena yang di sini hanyalah disebutkan hadisnya. Jadi tidak kalau di fikih kan hukumnya. Kitab ini tidak akan mengulang sama dengan fikih. Oke, kita lanjutkan. Bab 2, babu takbiratul ihram. I'lam anna sholata, saat temani salat itu la tahsihu, tidak sah illa bi takbiratul ihram, kelawan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ingat baca Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu baca Allahu Akbar, itu bagian dari salat. Kalau menurut Imam Syafi'i itu bagian dari rukunnya salat. Sehingga orang tidak akan sah salatnya kalau tidak takbiratul ihram. Faridotan, baik salat fardu kanat ono apa salat au nafilatan atau salat sunnah. Salat sunnah maupun salat fardu harus takbiratul ihram, harus mengucap Allahu Akbar. Kalau enggak sah. Wa takbiratu utai takbir inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i wal Aksari iku juz'un minas salati. Takbiratul ihram itu bagian dari salat. Wa ruknun min arkaniha, lan rukune salat. Wa inda Abi Hanifah iku sartun. Syarat laisat kang bukan min nafsi salati, saking bagian dari salat. Tapi apapun, takbiratul ihram itu menjadi bagian penting dari salat. Ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan itu syarat. Wa'lam anna al-fadl takbirati, saat temene lafaz takbir yaqulu kang ngucap iku Allahu Akbar. Jadi ketika sholat itu kudu mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu wajib. Ngangkat tangan itu sunnah. Kadang kita kebalik. Ngangkat tangan tapi gak takbir. Takbirnya dibatin. Itu gak benar. Jadi ngangkat tangannya itu sunnah, tapi mengucap Allahu Akbarnya itu wajib. Itu takbiratul ihram. Kalimatnya Allahu Akbar. Kemudian hadani, atau bisa begini. Takbiratul ihram itu dua kalimatnya. Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Jadi Allahu Akbar, akbarnya enggak pakai al, atau bisa juga Allahul Akbar. Itu boleh. Dua macam ini, tetapi yang masyhur adalah yang pertama. Karena yang kedua Allahul Akbar, yang akbarnya pakai al, itu menurut Imam Malik enggak boleh. Karena Imam Malik itu melarang fal ihtiyatu, mongko utawi luwih hati-hatine iku ayat dia yang tenekani sapa mak sapa insanu bil awali kelan pertama. Karena itu sarannya, karena Imam Malik melarang kita itu takbir dengan kalimat Allahul Akbar. Maka akhirnya Imam ini, para ulama berikutnya, agar tidak jatuh pada perbedaan pendapat, kita disarankan untuk takbiratul ihram dengan kalimat yang pertama, yaitu Allahu Akbar. Wala yajuzu,
lan tidak boleh apa takbiru takbir bighairi hadza ini kelan liyane dua tadi. Takbirnya cuma satu aja berarti Allahu Akbar. Bagaimana kalau dengan kalimat lain? Maka menurut kitab ini nggak boleh. Misalnya begini, Allahul Azim, saking gaya, pakai Allahul Azim, maka tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihramnya nggak benar. Atau Allahul Muta'ali, maknanya kan sama. Allahul Azim, Allahul Muta'ali, Allahul A'zam, atau Allahu A'azzu, atau Allahu Ajallu, dan seterusnya. Lam tasihha, tidak sah apa sholatuhu. Maka kalau menggunakan itu menurut Imam Syafi'i dan wal aksarin dan ulama yang lain, sholatnya nggak sah. Jadi takbiratul ihram itu kalimatnya satu aja, Allahu Akbar saja. Falau qala, kemudian bagaimana kalau dibalik? Tidak Allahu Akbar tapi Akbarullah. Karena gaya sarjana bahasa Arab, dibolak-balik bahasanya. Ke Allahu Akbar, tapi kalau kalimat lain kan jelas nggak boleh. Allahul Azim, Allahu Muta'ali, Allahu Azam, dan seterusnya nggak boleh. Nah, sekarang tetap Allahu Akbar, cuma dibalik. Akbarullah. Kalau kita mengucapkan Akbarullah ketika takbiratul ihram, lam tasihha, juga nggak boleh, nggak sah. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Waqala ba'du ashabina, kalau sebagian ulama ada yang membolehkan. Sebagian ulama, qala ba'du ashabina, sebagian ulama tasihu, sah. Menurut sebagian ulama, tetapi menurut mayoritas ulama tidak boleh. Jadi kalau kita mengikuti pendapat mayoritas, maka nggak boleh dengan takbiratul ihram Akbarullah, tapi harus Allahu Akbar. Kama qala, kaya oleh yang ngucap fi akhiris salati. Sebagian ulama kecil, maksudnya sebagian minoritas ulama, membolehkan takbiratul ihram dengan dibalik Akbarullah, boleh. Alasannya adalah karena ketika kita salam, akhir salat itu kan ada salam. Biasanya kita Assalamualaikum. Nah, di dalam salat, kata sebagian ulama yang minoritas tadi, itu dibalik boleh. Salamnya menjadi Alaikumussalam. Misalnya kita biasanya ngadap ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dibalik. Alaikumussalam, Waalaikumsalam. Nah, menurut sebagian ulama boleh. Karena alasan itulah, kalau salamnya boleh dibalik, maka takbiratul ihram juga boleh dibalik. Jadi boleh menjadi Akbarullah. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut mayoritas tidak boleh. Menurut mayoritas ulama mengatakan ya Allah Akbar, ya Allah Akbar. Tidak perlu dibalik. Begitu juga yang Assalamualaikum juga Assalamualaikum, bukan kemudian Alaikumussalam. Jadi artinya dua pendapat yang sama-sama itu dianggap sah. Cuma mayoritas mengatakan yang benar itu ya Allahu Akbar. Nah, kita ngikuti yus, nggak usah macem-macem lah, biasa aja lah, yang lugu-lugu saja, sholatnya biasa. Wa'lam annahu la yasihu, tidak sah apa takbir wala ghairu, tetapi tidak yang lain, minal azkari saking sholat, minal saking zikir, hatta yatalafadho, sehingga melafatkan seseorang bilisani kelan lisane, bihaisu yusmi'u, sehingga sampai mendengar, memperdengarkan nafsu ing dirinya di dalam yakun, nalikane ora ana la ketiman apa aridun, sesuatu yang menghalangi. Kata kitab ini, ketika kita itu salat kemudian kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika mengucap Allahu Akbar itu harus dilafatkan, nggak boleh dibatin. Nah, dibatin nggak sah. Jadi kudu Allahu Akbar, minimal diri kita sendiri dengar. Jadi Allahu Akbar, minimal diri kita sendiri, nggak usah tonggone. Jadi pelan tapi jelas, talafut diucapkan. Sehingga di sini dikatakan kalau tidak diucapkan, hanya dibatin saja, layasihu atau takbir, takbiratul ihramnya nggak sah. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, maka sholatnya juga nggak benar. Karena takbiratul ihram bagian dari sholat.
Waqad qaddamna, lan sudah kami jelaskan apa bayan hadza fil fusuli indal fasal alladzi fi awal kitab indal awal kitab. Maksudnya minimal untuk orang normal minimal kita harus dengar, kecuali kalau gak normal. Misalnya kalau kupingnya lagi ada gangguan sehingga nggak bisa dengar, atau lesannya lagi punya cacat sehingga nggak bisa ngucap, maka itu lain. Tapi secara normal kita berusaha untuk melafatkan dan memperdengarkan. Fa'in kana mongko lamun ana bilisanihi kelan lisane man apa harasun bisu. Bagaimana kalau lisan kita bisu, nggak bisa ngucap? Au aibun untuk ana cacat ya harokahu. Mongko berarti perlu menggerakkan ing lisan biqadri ma yakdiru. Kelawan kadare barang yakdiru yang mampu sapa man ale ngatasi ma wa tasihu salatuhu. Maka kemudian sah. Jadi kalau dia bisu, lesannya kan mulutnya harus gerak, tidak kemudian dibatin. Wa'lam annau layasihu, tidak boleh apa takbiru takbir bil ajamiyati kelawan basa ajam. Takbir itu harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh bahasa selain Arab. Enggak bahasa Madura enggak boleh. Liman kedua wong qadaro alal arabiyati. Jadi takbiratul ihram itu harus bahasa Arab, bukan enggak boleh bahasa selain Arab. Wa amaman anapun orang layak tiru, bagaimana kalau dia tuh enggak bisa mengucap Allahu Akbar? Fayasihu, mongko dia sah tetapi wayajibu. Jadi untuk pemula, untuk kalau Anda nanti jadi bunyai, kemudian punya jamaah emak-emak sepuh-sepuh baru belajar sholat, Pak, gak iso ngomong bahasa Arab. Allah Akbar aja gak iso, isone bahasa Indonesia. Awalnya boleh, tetapi dia tetap harus belajar bahasa Arab. Karena nanti endingnya dia harus belajar bahasa Arab. Allah Akbar pakai bahasa Arab. Tapi masa Allah Akbar bahasa Arab gak iso. Masih ingat dulu di Singosari, yang sholat pakai bahasa Indonesia. Kalau untuk pemula, berarti boleh. Tetapi dia tetap harus belajar untuk bahasa Arab. Fa'in qasara mongko lamun angel fita'alumi lam yasiha. Bukan, fa'in qasara mongko lamun sembrono. Kalau dia tuh belajar enggak serius, fita'alumi dalam belajar, kemudian gak iso-iso bahasa Arab, ngucap Allahu Akbar aja gak iso, karena belajarnya enggak serius, lam tasiha mongko tidak sah apa salatuhu. Jadi intinya tetap khusus untuk ini dengan bahasa Arab. Watajibu lan baleni, watajibu lan wajib apa i'adatu ma mengulang sholat kang sholat sopoman fil mudati. Karena sholatnya enggak sah maka dia wajib mengulang sholatnya. Fil mudati dalam waktu alladzi qasara yang sembrono sopoman dia dalam sholat ala ta'alumi ngatasi belajar. Wa'lam annal madhab as-sahih, menurut madhab yang sahih al-muhtari yang dipilih, anna takbiratul ihram iku la tumaddu, enggak dipanjangkan, wala tumattatu tegese ora dipanjangkan. Jadi maksudnya lalifat Allahu Akbar itu tidak dibaca suwe banget. Atau kalau kadang kita apa itu yang mengulang-ulang itu apa namanya? Anak sakit. Allah. Ada toh? Ya kecuali yang sakit. Tapi kalau yang normal tidak boleh mengucap ya Allah Akbar biasa. Enggak boleh Allahu Akbar lama atau terlalu panjang. Enggak boleh dipanjangkan. Bal yaquluhu mudrajatan musri'an. Baik ngucap sapa man mudrajatan musri'an dengan cepat. Allahu Akbar biasa. Wakilah tumaddu. Ada juga ulama yang membolehkan dengan dibaca Allahu Akbar. Tetapi yang menurut Imam Nawawi as-shawabu yang benar itu yang pertama, yaitu tidak terlalu panjang. Amma fi baqi takbirati, yang lain di dalam takbir wal madhabu menurut madhab as-sahih yang sahih iku istihbabu maddaha, memanjangkan takbir untuk takbir yang lain selain takbiratul ihram ya. Misalnya ada
takbir untuk ruku, untuk sujud, nah itu silahkan boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Biasanya untuk gerak, pindahan gerak, kita boleh maca takbir dengan panjang. Tapi khusus takbiratul ihram enggak. Takbiratul ihram tidak perlu panjang. Ilaknunil ladzi ba'da wakila lam tumadu. Pendapat yang lain malah enggak boleh panjang. Kalau madah kalau memanjangkan maing barang latu madu yang enggak boleh dipanjangkan autaroka madah ninggal panjang maing barang madu kang mestinya dibaca panjang latabtul. Bagaimana kalau kemudian maca takbir tadi enggak benar di lain takbiratul ihram, ada yang dibaca panjang, ada yang tidak, lam tabtul, tidak batal apa salatuhu, berarti boleh. Lakin tetapi fatadhu, kehilangan apa al-fadilatu, berarti dia hanya kehilangan fadilah takbir, tapi salatnya enggak batal. Hanya khusus takbiratul ihram saja yang kita harus benar. Wa'lam anna mahalul madi utai panggonane membaca panjang huwa iku ba'dal lami, setelah lam. Berarti yang dibaca panjang itu Allah. Allahu Akbar. Bukan yang lain. Walayu madu lan tidak dipanjangkan figuri selain itu. Baik, nanti kita lanjutkan seterusnya. Kita wis ngantuk. Al-Fatihah. Fana bima lam tana rabbi fa'alimna ladifa'una wa kihna wa fakih ahlana wa qarabatina Rabbana fa'na bima lam tana rabbi fa'alimna ladifa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.